Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita kembali saling terhubung, lalu bersama-sama menyingkap kebenaran sejati lewat keheningan yang konsisten. Kita tetap rasakan dan sadari sepenuhnya setiap tarikan dan hembusan nafas. Kita rasakan keterhubungan dengan Sang Sumber Hidup. Pikiran selalu terhubung selaras dengan rasa sejati. Diri kita dengan kesadaran ragawi ini selalu tertuntun oleh diri sejati yang bertahta di sanubari. Biarlah jiwa kita semakin bertumbuh dengan kesadaran yang murni. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jalan spiritual memang mengarahkan kita menjadi jiwa yang merdeka. Yang pertama-tama adalah kita merdeka pada ranah pikiran. Dengan laku spiritual, kita melepaskan diri dari segala jeratan ilusi yang mengatasnamakan agama, tradisi, sains, apapun. Lewat laku spiritual, kita memastikan yang bertahta di dalam diri kita, di dalam pikiran kita hanyalah kebenaran sejati. Kita mengembangkan sebuah pola untuk terus-menerus menyelami realitas, menguji segala hal dengan pikiran kritis kita sekaligus rasa sejati kita. Kita tidak lagi gampang percaya, baik kepada prasangka kita sendiri maupun kepada perkataan dan pernyataan orang lain yang didasari prasangka mereka. Kita sadar betul bahwa kebenaran adalah apapun kenyataan yang telah diselami secara otentik. Dasar untuk menyatakan kebenaran adalah pengalaman kita, penyaksian kita, keterhubungan kita dengan realitas. Baik secara visual, secara audio, maupun secara sensori, kita merasakan itu sebagaimana adanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, lewat keheningan, kita akan merdeka dari segala konsepsi yang tidak realistis tentang Tuhan. Lewat keheningan, kita akan mengerti Tuhan sebagaimana adanya. Tuhan bukanlah sosok yang minta disembah. Tuhan bukanlah sosok yang punya rasa suka dan tak suka secara egoistik dan diskriminatif. Tuhan bukanlah seperti yang dikatakan banyak orang. Tidak menyukai orang-orang yang menyembah Dia dengan cara tertentu. Hanya menyukai orang-orang yang menyembah Dia dengan bahasa dan tata cara yang lain. Senyatanya, rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas. Sadari kasih murni, sadari anugerah yang nyata pada setiap tarikan dan hembusan nafas. Sadari sesungguhnya Sang Sumber Hidup
yang kita sebut juga sebagai Tuhan yang Maha Esa, adalah keberadaan yang absolut, yang menjadi sumber dari kasih murni dan segenap anugerah itu. Tuhan senyatanya melimpahkan kasih-Nya tanpa diskriminasi. Tidak peduli kita beragama atau tidak. Tidak peduli latar dari ras dan suku kita. Senyatanya, siapapun kita bisa merasakan keberadaan Tuhan yang nyata, merasakan kasih dan kuasa-Nya yang nyata, tanpa agama apapun. Tidak peduli kita beragama atau tidak. Dan senyatanya, Dia bukanlah sosok yang minta disembah. Dia adalah keberadaan yang meliputi segala yang ada, mengejawantah sebagai jagat raya. Kita secara fisik adalah bagian dari jagat raya ini. Dia mengejawantah sebagai hukum-hukum semesta yang akurat presisi meliputi segalanya. Dan Dia mengejawantah sebagai penuntun agung di dalam diri kita sendiri, terkait dengan keselamatan kita. Itu tidak ada hubungannya dengan kita menyembah Tuhan atau tidak, tapi ini tentang bagaimana kita memanfaatkan atau mempergunakan free will kita, kehendak bebas kita dengan bijaksana. Saat kita memilih untuk menyadari Tuhan yang nyata, merasakan dan menangkap tuntunan agungnya di dalam diri kita, lalu hidup dengan tuntunan agung itu, keselamatan pasti terjadi. Keselamatan ini tidak ada hubungannya dengan kita beragama apa. Ini hanya tentang kita hidup dalam keselarasan dengan gerak semesta yang agung, dengan tuntunan dari relung jiwa kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ilusi ini juga ada di dalam tradisi. Ketika dinyatakan agar selamat harus mengadakan ritual atau upacara tertentu, jika tidak kita akan celaka. Itu adalah bentuk-bentuk ilusi yang mengatasnamakan tradisi. Kita juga harus melepaskan diri dari jeratan-jeratan ilusi seperti itu. Menjadi jiwa merdeka adalah dengan menyingkap semua kebenarannya. Keselamatan itu datang dari keselarasan antara diri kita dengan Sang Penuntun Agung yang bersemayam di sanubari, dengan ibu bumi ini, dengan semua yang ada, yang hidup di bumi ini, dengan semua penghuni jagat raya. Dan itu kuncinya adalah kasih yang murni. Keselamatan itu datang pada siapapun yang terus-menerus memancarkan kasih murni, yang terus-menerus menyelami keheningan, dan dari segenap selnya terpancar getaran, kedamaian, kebahagiaan yang direspon oleh jagat raya yang agung ini dengan umpan balik yang serba selaras juga. Saudara dan saudari yang saya kasihi, merdekakanlah diri Anda dari segala dogma, konsep, teori, apapun yang sebetulnya tidak realistis. Demikian juga lampaui, lepaskan segala asumsi yang sok ilmiah. Tidak perlu diikuti orang-orang yang mengatakan tidak ada jiwa karena tidak pernah terbuktikan. Tidak ada Tuhan karena tidak pernah ada yang melihat.
Tidak ada kehidupan setelah kematian, karena tidak ada yang datang untuk memberitakan kabar itu kepada kita. Itu hanyalah ungkapan orang-orang yang hanya melihat sedikit kebenaran, karena hidup hanya dengan panca indera dan pikiran rasionalnya. Mereka tidak bisa mengerti ada realitas lain di luar yang bisa dijangkau oleh panca indera. Kebenaran tidaklah seperti yang mereka bayangkan. Kebenaran adalah satu realitas yang serba kompleks, yang hanya bisa dimengerti jika kita menggunakan semua perangkat kecerdasan kita, otak kita, rasa sejati kita. Kebenaran sesungguhnya hanya bisa diungkap lewat keheningan. Hanya berakrobat pikiran tidak membuat kita sampai kepada kebenaran. Hanya pandai berkata-kata, mengembangkan spekulasi pikiran, tidak membawa keselamatan apapun. Itu hanya menjadi jalan kesesatan baru yang membawa kita kepada ujung yang sama dengan jika kita memilih hidup di dalam kepercayaan yang palsu. Ujungnya sama saja. Jiwa kita akan terjebak di dalam penderitaan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jadilah jiwa yang merdeka, sepenuhnya dituntun oleh Sang Diri Sejati. Hidup dalam keterhubungan penuh dengan Sang Sumber, merasakan dengan nyata kasih murni dan kuasanya setiap saat. Hidup untuk merealisasikan rancangan agung. Jiwa-jiwa yang merdeka, laksana burung Garuda yang mengarungi angkasa yang luas. Dengan gairah, semangat, kebahagiaan, kedamaian. Demikianlah semestinya jiwa Anda. Anda butuh keberanian. Lampaui semua yang mengkedilkan diri Anda. Lepaskan segala hal yang membuat Anda menjadi takut, yang membuat Anda lupa akan keagungan jiwa Anda. Sadari, semua orang adalah manifestasi dari Sang Sumber. Kita semua sejatinya adalah jiwa yang sedang hidup dengan badan fisik ini, sebagai bagian dari proses evolusi kita menuju kesempurnaan. Kita semua sedang bersekolah agar kemudian bisa mencapai tataran jiwa sempurna, sebagaimana para tokoh legendaris di masa lalu, para jiwa ilahi, para avatar. Mantapkan diri bahwa Anda bisa mencapai tataran itu. Mereka ada memberikan contoh bagaimana menjadi manusia yang agung. Tentu saja contoh mereka bisa Anda terapkan. Para avatar itu bukan untuk Anda sembah. Tidak ada gunanya kepercayaan dan penyembahan pada mereka. Yang penting adalah jalan hidup mereka menjadi inspirasi bagi kehidupan Anda. Langkah mereka dalam menemukan kebenaran itulah yang Anda praktekkan, sehingga Anda bisa terhubung sepenuhnya kepada diri sejati. Mereka bisa membimbing, tapi Anda harus punya pola nalar yang tepat terhadap mereka. Jangan mengembangkan asumsi mereka begini begitu sementara Anda tidak tahu. Hening, hening, dan hening. Niscaya Anda mengerti. Saat ini terbuka kesempatan yang lebar bagi siapapun untuk mencapai pencerahan paripurna. Para avatar telah datang. Ada yang dia datang dengan tubuh fisiknya, ada yang datang
hanya dengan tubuh cahayanya. Kenalilah semua itu di dalam keheningan. Jadilah kebenaran sejati. Jadilah jiwa yang sempurna. Rahayu.